Alat ukur atau alat takar alat timbang yang digunakan di perdagangan itu harus sesuai, harus benar. Ya, kalau tidak salah itu udah sekitar 400 unit metrologi legal. Cuman tidak menutup kemungkinan ada beberapa aspek yang masih melibatkan pemerintah daerah. Perkenalkan, nama saya Robert Urwatalwosko. Saya di sini sebagai jabatan fungsionalnya pengawas perdagangan ahli muda di Direktorat Metrologi. Peran Direktorat Metrologi terkait keakuratan timbangan di Indonesia ya, mungkin lebih ke Direktorat Metrologi kan sebagai instansi yang membidangi metrologi legal ya. Tentunya sebagai instansi pusat yang memang mau menyusun regulasi ataupun standar norma ya, yang dimana di situ mengharuskan atau mewajibkan pelaku usaha yang menggunakan alat ukur itu harus sudah akurat alat ukurnya. Caranya adalah melalui persetujuan tipe maupun tera-tera ulang. Jadi secara tidak langsung kita mewajibkan tuh semua pelaku usaha atau pengguna alat ukur yang ada di Indonesia itu harus diperiksa dulu alat ukurnya melalui prosedur tera-tera ulang. Pengawasan timbangan salah satunya dari, kalau kita turun ke pengawasan di pasar misalkan, salah satunya yang dilakukan adalah ada pemeriksaan tanda tera. Di situ apakah tanda teranya sudah sah, masih berlaku, kemudian apakah masih dalam kondisi yang baik, tidak rusak, kemudian ada juga pemeriksaan penggunaan maupun peruntukan, apakah penggunaannya sesuai, peruntukannya sesuai, dan juga ada juga pemeriksaan ada tidaknya alat tambahan ataupun modifikasi. Misalkan kan ada beberapa yang pelaku usaha nakal yang sedikit mencurangi ya dengan melakukan modifikasi terhadap alat ukurnya supaya dia mendapatkan keuntungan. Nah, itu juga kita periksa, salah satunya seperti itu. Dan mungkin jika memungkinkan atau jika diperlukan, kita juga bisa melakukan pengujian ulang di tempat. Udah pasti ya, karena kalau kita bicara metrologi legal kan di sini kita memastikan alat ukur atau alat takar alat timbang yang digunakan di perdagangan itu harus sesuai, harus benar. Dalam konteks tersebut berarti tujuan kita adalah melindungi perdagangan yang adil. Jadi tidak ada pelaku usaha maupun konsumen yang dirugikan dalam transaksi. Sebetulnya untuk pembagian kewenangan baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kewenangan pengawasan sudah dilimpahkan ke daerah. Cuman tidak menutup kemungkinan ada beberapa aspek yang masih melibatkan pemerintah daerah. Yang artinya kita kan melihat pengawasan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pusat saja. Melihat besarnya potensi yang ada di Indonesia, alat ukur jumlahnya sangat banyak, makanya pengawas di daerah pun juga harus terlibat untuk melakukan pengawasan. Nah, kita kebetulan punya yang namanya unit metrologi legal di daerah. Nah, itu di situ bisa di bawah metrologi legal maupun di bawah bidang. Di situ ada kewenangan juga pengawas seperti saya, pengawas perdagangan yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan alat ukur, alat takar, alat timbang yang ada di masyarakat atau pelaku usaha. Kalau kendala, mungkin kendala terbesar karena banyaknya jumlah potensi sih. Karena kan Indonesia banyak ya, luas dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah pasti ada timbangannya. Jumlahnya sangat masif dan itu jadi tantangan tersendiri buat kita untuk bagaimana caranya kita harus mengawasi semua timbangan tersebut. Sementara jumlah SDM kita terbatas. Di pusat sendiri mungkin orangnya hanya sekitar 20 orang. Nah, kalau kita harus mengawasi keseluruhan itu agak susah. Daerah pun sama, mungkin mereka juga punya fungsional ya, SDM untuk melakukan pengawasan. Tapi mengingat potensinya banyak tentu akan susah. Kemudian secara kompetensi juga mungkin perlu diklat terlebih dahulu untuk bisa tahu gimana cara untuk memeriksa atau mengecek alat ukur tersebut. Jadi lumayan banyak sih tantangan. Salah satunya juga mungkin budaya. Kita tahu Indonesia itu sangat luas ya, tiap karakter beda. Kita pengawasan di Sumatera, kita orang Solo misalkan yang biasanya kalem, dengar orang Timur yang suka teriak-teriak. Nah, itu juga kadang-kadang sedikit kesulitan di situ. Gimana caranya kita pengawasan tapi tetap menjaga hubungan baik dengan pelaku usaha atau pengguna timbangan. Sejauh ini alhamdulillah ya, kita memang berproses karena kan tidak bisa langsung berdiri keseluruhan di kita. Indonesia itu punya 514 kabupaten kota. Kalau kita langsung berharap 514 kabupaten kota berdiri, tentunya tidak, itu by proses. Cuman untuk saat ini kalau tidak salah itu udah sekitar 400 unit metrologi legal yang sudah bisa beroperasi di seluruh Indonesia. Walaupun belum semua, tapi kita juga membuka peluang untuk daerah-daerah yang belum punya unit metrologi legal itu bisa membuat semacam kerjasama dengan daerah-daerah kabupaten kota sekitarnya yang sudah membentuk unit metrologi legal agar pelayanan maupun pengawasan di daerah tersebut tetap jalan. Resikonya dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha, paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah ini dapat berupa pengamanan barang, penarikan barang dari peredaran, penutupan lokasi usaha, penutupan gudang.